Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Aku janda berusia 47 tahun. Di rumah megah ini, hanya Iwan, pembantuku, yang bisa mengusir kesunyian. Sentuhan rahasia kami membakar segalanya. Tapi kecaman sosial bukanlah jurang pemisah. Inilah kisahku. Aku duduk di kursi beranda dengan secangkir teh yang sudah dingin, menatap keluar. Hujan sore ini sungguh keterlaluan, memukul atap kanopi dengan suara berisik yang justru memperjelas kesunyian di dalam rumah. Sudah hampir setahun sejak Bima pergi, dan aku, Ida, yang kini berusia 47 tahun, masih terasa seperti sepotong kaca yang terlalu rapuh untuk disentuh. Dinding-dinding rumah ini, yang dulu terasa megah dan hangat karena tawa kami, kini menjelma menjadi museum yang dingin, penuh dengan kenangan yang tak bisa kutinggalkan, kerinduan. Kata itu terlalu sederhana. Yang kurasakan adalah sebuah lubang hitam di dada, sebuah kebutuhan mendesak untuk merasakan hidup lagi, bukan hidup yang ramai oleh pesta dan pertemuan sosial. Aku sudah bosan dengan itu semua. Tapi hidup yang hangat, yang punya denyut nadi. Sejak Bima tiada, semua perhatian yang kuterima terasa palsu, hanya belas kasihan. Mataku terpaku pada bayangan di balik tirai kaca, Iwan. Ia sedang membersihkan karpet di ruang tengah. Gerakannya teratur, tenang, dan tanpa suara. Pemuda itu usianya mungkin 28 atau 29 tahun. Sulit kutebak. Namun, energinya yang muda terasa kontras dengan ketenangan rumah ini. Ia sudah bekerja di sini hampir 3 tahun, sejak Bima masih ada. Selama ini dia hanya Iwan, pembantu rumah tangga. Seseorang yang hanya kulihat sebagai bayangan yang bertugas menjaga kerapian kekosongan ini. Namun, malam ini berbeda. Mungkin karena hujan, atau mungkin karena kelelahanku sendiri, aku melihatnya bukan lagi sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai seorang pria. Ia mengenakan kaos abu-abu tua yang sedikit lusuh dan celana jeans yang sudah memudar. Rambutnya basah sedikit karena ia baru saja menutup jendela di bagian belakang. Ketika ia membungkuk untuk mengambil kemoceng, lekuk punggung dan bahunya yang kokoh terlihat jelas. Ada aura kesederhanaan, ya, tapi juga kejujuran dan kekuatan fisik yang membuatku tanpa sadar menahan napas. "Bu Ida, kenapa tehnya belum diminum?" Suaranya rendah dan lembut memecah lamunan. Ia tidak pernah memanggilku nyonya, selalu Bu Ida. Dan entah mengapa, panggilan itu terasa lebih akrab, lebih manusiawi. "Sudah dingin," jawabku. Suaraku terdengar sedikit serak. Aku tidak menyadari betapa lama aku menatapnya. Ia meletakkan kemocengnya dan menghampiriku. "Mau saya buatkan yang baru, Bu?" Saya tambahkan sedikit jahe. "Di luar dingin sekali. Tidak usah repot," kataku. Tetapi kemudian aku mengubah pikiran. "Baiklah, tolong." Saat ia berbalik, aku melihatnya lagi, kali ini dari belakang. Bahunya, lengannya, semuanya memancarkan kehangatan yang tak lagi kutemukan di spray tempat tidurku yang mewah. Rasanya seperti aku sedang berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam sebuah tungku api. Aku ingin sekali masuk ke sana, mendekat. Kenapa aku memikirkan ini? Iwan adalah anak orang. Aku adalah majikannya, janda Bima dari kalangan atas yang terhormat. Perbedaan usia kami hampir 20 tahun. Ide ini sungguh gila, memalukan. Beberapa menit kemudian,
Ia kembali dengan secangkir teh jahe yang mengepul. Aroma hangatnya langsung menyergap indera penciumanku. "Terima kasih," kataku, mencoba terdengar formal, tetapi tanganku gemetar saat menerima cangkir dari tangannya. Jari-jari kami bersentuhan, hanya sekejap, tetapi sengatan listrik kecil itu terasa nyata, membakar kulit dingin yang sudah lama tak tersentuh. Mata Iwan melebar sedikit, mungkin karena terkejut atau mungkin aku berharap karena ia merasakan hal yang sama. Namun, ia dengan cepat menarik tangannya dan kembali ke sikap profesionalnya. "Sama-sama, Bu. Saya kembali membersihkan dapur," katanya sambil menunduk sopan. Aku menatap cangkir teh jahe yang hangat itu, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berpacu kencang. Itu bukan teh jahe yang membuatku panas. Itu adalah sentuhan Iwan dan kesadaran yang baru datang seperti guntur. Di tengah kesunyian ini, aku merindukan cinta. Dan entah sejak kapan, mata hatiku mulai melihat cinta itu pada sosok sederhana yang selama ini hanya mengurus rumahku. Malam itu, hujan terus turun, tetapi aku tidur dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih, bukan kosong, melainkan sedikit berapi-api. Keesokan harinya, rumah terasa lebih terang. Meskipun mendung masih menggantung, aku berusaha keras kembali ke rutinitas, kembali melihat Iwan sebagai Iwan si pembantu. Aku mengenakan pakaian yang lebih formal, berbicara lebih singkat dan tegas, seperti aku sedang membangun kembali tembok yang sudah mulai retak. Namun, Iwan tidak memudahkannya. Dia tidak berubah. Ia tetap sopan, tulus. Tetapi, ada kelelahan baru yang kulihat di matanya. Aku tahu ia sedang berjuang. Ia sering menerima telepon di sudut taman. Suaranya pelan dan penuh harap, selalu diakhiri dengan desahan kekecewaan. "Ada kabar apa soal pekerjaan, Iwan?" tanyaku saat ia sedang menyiram tanaman di teras belakang. Aku tidak berniat bertanya, tetapi suaraku keluar begitu saja. Ia berhenti, menatapku dengan mata lelahnya. "Belum ada yang pasti, Bu. Yang kemarin di pabrik garmen, katanya saya kurang pengalaman. Yang di kantor logistik, mereka memilih yang usianya lebih muda dan sudah lulus kuliah." Ada nada kepedihan yang menusuk. Iwan adalah lulusan sekolah kejuruan, pekerja keras, tetapi ia selalu terbentur oleh ijazah. Aku merasa geram, bukan pada Iwan, melainkan pada dunia yang tidak adil. "Padahal kamu sangat cekatan, Iwan," komentarku. Nada suaraku lebih lembut daripada yang kuinginkan. "Terima kasih, Bu. Saya akan terus mencoba," jawabnya. Tetapi bahunya terkulai. Melihatnya begitu rentan membuat hatiku yang beku mencair. Aku adalah seorang wanita yang terbiasa memecahkan masalah dengan uang atau koneksi, tetapi aku tidak bisa menawarkan itu padanya. Setidaknya tidak secara langsung, itu akan merusak harga dirinya, merusak batasan yang tersisa. Siang hari itu, aku sedang menyiapkan diri untuk menghadiri undangan jamuan teh. Aku duduk di depan cermin rias, tetapi tanganku kesulitan menjangkau rambut bagian belakang. Rambutku yang panjang sudah lama tak terawat dengan baik, kusut di bagian ujungnya. "Sial!" desisku pelan. Tiba-tiba bayangan Iwan muncul di belakangku, tercermin di cermin. Ia baru saja selesai membersihkan kamar tidurku dan mungkin mendengar gerutuku. "Perlu saya bantu, Bu?" tanyanya ragu. Aku terkejut, membiarkan seorang pria menyentuh rambutku. Rambut adalah mahkota, bagian paling intim dari seorang wanita. Suamiku dulu sangat jarang menyentuhnya, apalagi orang lain. Tapi, melihat ketidakberdayaanku sendiri, aku mengangguk perlahan. "Hanya sisir saja," bisikku. Iwan maju selangkah, kini berdiri tepat di belakangku.
Aku bisa mencium samar-samar aroma deterjen dan sabun yang maskulin dari tubuhnya. Jantungku berdebar lebih cepat daripada saat aku menerima hadiah berlian dari almarhum Bima. Sisir kayu yang ia pegang terasa dingin saat pertama menyentuh kulit kepalaku. Lalu ia mulai menyisir dengan sangat hati-hati. Gerakannya lembut, sabar, dan terampil, melepaskan ikatan-ikatan kecil di rambutku satu persatu. Ia tidak menarik, tidak terburu-buru. Sentuhannya melewati rambutku, sesekali menyentuh leher dan bahuku, mengirimkan gelombang kehangatan yang sudah lama hilang. Aku menutup mataku, menikmati sensasi ini. Ini bukan hanya tentang rambut, ini adalah sentuhan. Sentuhan penuh perhatian, tanpa nafsu, tetapi penuh kehangatan. Iwan sedang menyisir lebih dari sekadar rambutku. Ia menyisir kerutan di hatiku. Rambut ibu sangat indah, bisiknya pelan, sangat dekat dengan telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka mata, menatap pantulan matanya di cermin. Matanya coklat dan jujur, tidak menatapku dengan penuh hasrat melainkan dengan kekaguman yang tulus. Rasa malu dan gejolak dalam diriku bercampur menjadi satu. Terima kasih, Iwan, jawabku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Ia menyelesaikan sisirannya, mengembalikan sisir itu ke tempatnya, dan mundur selangkah seolah membangun kembali batas yang baru saja ia robohkan. Permisi Bu, saya akan melanjutkan tugas saya, katanya, kembali ke formalitas. Aku duduk di sana selama beberapa saat, menatap rambutku yang kini terurai rapi. Aku tahu momen tadi adalah momen yang mengubah segalanya. Itu adalah pengakuan yang sunyi bahwa kami berdua adalah manusia yang rentan, bukan majikan dan pembantu. Itu adalah langkah kecil yang berani melintasi jurang perbedaan, dan aku tidak punya kekuatan lagi untuk mundur. Aku menyentuh rambutku yang masih terasa hangat karena sentuhan tangannya. Ya, batasnya sudah retak. Setelah kejadian sisir itu, suasana di rumah berubah drastis, memasuki fase yang terasa seperti jeda dalam kegelisahan. Kami berdua tahu ada sesuatu yang berbeda, tetapi kami sama-sama takut untuk memberi nama pada perasaan itu. Aku takut kehilangan rasa hormat dan menghadapi cemoohan. Iwan takut melangkahi batas dan kehilangan pekerjaannya. Aku mulai menciptakan alasan untuk berada di dekatnya. Aku akan berpura-pura membaca buku di ruang tengah saat dia menyedot debu, atau meminta bantuan kecil yang sebenarnya bisa kulakukan sendiri, seperti memindahkan pot bunga yang beratnya tidak seberapa. Iwan, bisakah kamu pindahkan bunga mawar ini ke sebelah jendela? Sepertinya dia butuh lebih banyak cahaya, kataku suatu pagi. Tahu betul Iwan baru saja selesai mencuci mobil dan pasti lelah. Tentu Bu, jawabnya tanpa mengeluh, dan dia mengangkat pot itu dengan mudah. Saat dia mengangkatnya, aku melihat otot bisepnya yang terbentuk dari kerja keras. Aku berusaha membuang pandangan, tetapi terlambat. Ada rasa haus di hatiku yang mulai meminta perhatian. Aku haus akan pemandangan yang nyata, kehangatan yang nyata setelah bertahun-tahun tenggelam dalam formalitas pernikahan. Sore harinya, saat kami duduk di dapur, aku mengawasinya sambil minum kopi. Dia sedang mengupas buah untuk hidangan penutupku. Dia bercerita tentang kegagalannya di wawancara terakhir. Mereka bertanya tentang rencana 5 tahun ke depan. Saya jujur, saya bilang saya ingin punya toko kecil sendiri Bu, toko sembako. Tapi mereka tertawa, mereka bilang itu terlalu lokal, katanya. Nadanya datar, tanpa emosi. Kenapa harus tertawa? Tanyaku sedikit marah. Itu adalah rencana yang bagus, mandiri,
jelas. Iwan mengangkat bahu. Maunya saya bilang saya mau jadi manajer perusahaan multinasional dalam 5 tahun, Bu. Saya tidak bisa berbohong. Jangan pernah mengubah dirimu untuk menyenangkan orang lain, Iwan, kataku. Tiba-tiba aku bersandar ke meja, mendekat padanya. Kamu sudah sempurna seperti ini. Kami bertatapan. Ada intensitas yang kuat di antara kami. Sebuah jembatan emosi yang melintasi meja dapur yang dingin. Aku tidak sadar seberapa dekat wajahku dengannya sampai aku bisa melihat bintik coklat di iris matanya. Terima kasih, Bu Ida, katanya. Suaranya tercekat. Tidak ada yang pernah mengatakan itu kepada saya. Aku tersenyum, senyum yang tulus yang sudah lama tidak kuberikan pada siapapun. Aku merasa ada sesuatu yang berharga sedang kulindungi di depanku. Bukan hanya Iwan, tetapi juga kebahagiaanku sendiri. Pada momen-momen seperti inilah aku menyadari bahwa aku tidak hanya menyukai Iwan, tetapi aku juga menghormati kejujurannya dan ketulusannya. Suamiku dulu Bima, selalu penuh dengan ambisi besar dan kebohongan kecil untuk mencapai puncak. Iwan hanya ingin sebuah toko sembako, mimpi sederhana yang penuh martabat. Sejak saat itu, suasana di rumah terasa lebih hangat dan hidup. Aku mulai tersenyum lebih sering. Aku menemukan diriku mendengarkan lagu-lagu pop baru di radio yang biasa didengarkan Iwan di dapur. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara. Aku berjalan perlahan ke ruang tengah. Iwan sedang tidur di sofa kerjanya, hanya dibalut selimut tipis karena AC rumah terlalu dingin. Aku berdiri di sana, mengamatinya. Wajahnya polos dalam tidur, jauh dari kekhawatiran dan penolakan dunia luar. Aku ingin sekali menyelimutinya dengan selimut yang lebih tebal, tetapi tanganku membeku di udara. Aku mengambil selimut tebal dari lemari, berjalan mendekat, dan dengan gerakan selembut mungkin ku bentangkan selimut itu di atas tubuhnya. Saat aku melakukannya, tanganku menyentuh lengannya yang hangat. Kehangatan tubuhnya yang muda, kuat, dan hidup itu seperti janji. Janji bahwa musim dingin di hatiku akan segera berakhir. Aku berdiri di sana selama 10 hitungan napas, menyerap kehangatan yang terpancar dari tubuhnya sebelum aku berbalik dan kembali ke kamarku yang dingin. Aku tidur nyenyak malam itu, mungkin untuk pertama kalinya sejak kepergian Bima. Tidurku ditemani oleh kehangatan hati. Bukan lagi hanya kehangatan selimut mahal, jeda ini sungguh menyenangkan. Tetapi, aku tahu sebuah jeda pasti akan berakhir dan drama yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kami hidup dalam ketegangan yang manis, seperti benang yang terus ditarik lebih kencang tanpa pernah diputuskan. Setiap sentuhan tidak sengaja menjadi peristiwa besar. Setiap tatapan yang terlalu lama menjadi deklarasi rahasia. Aku si janda yang terhormat dan dia pemuda pekerja keras. Kami berdua bermain dengan api yang kunyalakan sendiri. Aku mulai berdandan untuk Iwan. Bukan dengan pakaian pesta, tetapi dengan gaun rumah yang elegan, tetapi sedikit terbuka di bagian leher, atau mengenakan parfum yang lebih menggoda saat aku tahu dia akan berada di dekatku. Aku ingin dia melihatku bukan hanya sebagai majikan yang rapuh, tetapi sebagai seorang wanita yang bersemangat. Suatu sore, aku meminta Iwan memasang lampu kristal baru di langit-langit ruang makan. Lampu itu sangat tinggi dan Iwan harus menggunakan tangga kayu yang kokoh. Hati-hati Iwan, kataku pura-pura khawatir. Siap Bu, jawabnya, fokus pada pekerjaannya. Aku berdiri tepat di bawah tangga, di luar jangkauan bahaya, tetapi cukup dekat untuk melihatnya.
Pemandangan dari bawah ini sungguh luar biasa. Kausnya sedikit terangkat saat ia merentangkan tangan, memperlihatkan sedikit kulit perutnya yang kencang dan otot-otot di lengannya tegang saat ia memegang obeng. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Tiba-tiba sebuah sekrup kecil terlepas dari tangannya dan jatuh. Aduh, aku spontan berjongkok untuk mengambilnya. Saat itu juga Iwan merunduk untuk mencari sekrup yang sama. Kepala kami hampir berbenturan dan tangannya mendarat tepat di atas tanganku yang sedang menggenggam sekrup itu. Waktu terasa berhenti. Kami berdua berjongkok di lantai marmer yang dingin. Lututnya hampir menyentuh lututku. Tangannya yang kasar karena kerja keras menutupi tanganku yang halus. Tatapannya yang selalu penuh hormat kini dipenuhi dengan gejolak yang sama, persis dengan yang kurasakan. Itu adalah hasrat yang terpendam, sebuah keinginan yang tidak bisa disangkal. "Maaf, Bu," bisiknya. Suaranya sangat serak. Ia tidak menarik tangannya. "Tidak apa-apa," bisikku kembali. Suaraku tak lebih dari desahan. Aku membiarkan momen itu berlarut. Aku ingin melihat sejauh mana ia berani melangkah. Apakah ia akan melarikan diri dari ketakutan ini, atau ia akan berani mengakui perasaannya? Iwan kemudian meletakkan sekrup itu dengan hati-hati ke telapak tanganku. Sentuhan itu bukan lagi sengatan listrik, melainkan api yang menyala perlahan. Ia berdiri, kemudian aku. Kami berdiri berhadapan. Jarak kami kini hanya setelapak kaki. "Lampu itu berat, Iwan. Saya tidak yakin kamu bisa pasang sendiri," kataku, mencari alasan agar ia tetap di sana. "Saya bisa. Saya kuat," jawabnya. Tetapi matanya tidak menatap lampu, melainkan menatap bibirku. Aku menelan ludah. Aku tahu apa yang ia inginkan dan aku tahu apa yang kuinginkan. Rasa malu, rasa bersalah pada Bima, semuanya terasa jauh. Yang ada hanyalah Iwan, kehangatannya, dan kebutuhan mendalamku akan sentuhan. "Biarkan saya bantu memegangi tangganya," kataku, dan aku menempatkan tanganku di dasar tangga. Iwan tersenyum tipis. Senyum yang memberitahuku bahwa dia mengerti permainan ini. Ia bersandar di tangga menatapku dari atas. Matanya menelanjangi semua ketakutan dan kerinduanku. Aku merasakan jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Aku tahu jika ia menciumku sekarang, aku tidak akan menolaknya. Kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Namun Iwan tidak melakukan itu. Ia hanya menghela napas, tersenyum pahit, dan mulai memasang lampu itu dengan cepat. Ia memilih untuk menghormati batasan. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia menghormatiku. Ketika ia turun, lampu kristal itu bersinar indah. "Selesai, Bu. Lampunya bagus sekali." "Ya, sangat bagus," kataku. Tetapi aku tidak melihat lampu. Aku melihat Iwan. Kami berdiri dalam diam. Itu adalah momen pengakuan tanpa kata. Api sudah dinyalakan dan meskipun kami belum menyentuh api itu, kehangatannya sudah membakar. Aku tahu batas itu tidak akan bertahan lama lagi. Aku tidak menginginkannya bertahan lama lagi. Aku ingin membiarkan api itu berkobar. Ketegangan yang terjadi di ruang makan itu tidak bisa diabaikan. Itu adalah titik balik. Setelahnya, kami berhenti bermain-main dengan alasan. Yang tersisa adalah kebutuhan dan pengakuan. Suatu malam aku tidak bisa tidur. Udara terasa berat dan rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun di luar tidak hujan. Aku tahu mengapa. Aku merindukan kehangatan Iwan. Aku keluar dari kamar tidurku, hanya mengenakan gaun tidur satin. Langkahku terasa berat, tetapi hatiku terasa ringan. Aku tahu aku akan melakukan kesalahan, tetapi
Itu adalah kesalahan yang paling kuinginkan. Aku mengetuk pelan pintu kamar kecil Iwan yang berada di area belakang rumah. "Iwan, apa kamu sudah tidur?" Beberapa saat kemudian pintu terbuka sedikit. Iwan berdiri di sana hanya mengenakan celana pendek. Rambutnya berantakan dan matanya terlihat bingung. "Bu Ida, ada apa? Apa ada yang sakit?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku menggeleng, tidak bisa berkata-kata. Aku melangkah maju. Tanganku terangkat menyentuh pipinya yang hangat. "Aku tidak bisa tidur, Iwan. Aku kedinginan." Wajah Iwan berubah dari bingung menjadi terkejut, kemudian menjadi pengertian yang mendalam. Ia menghela napas perlahan seolah ia sudah menunggu momen ini selama berbulan-bulan. "Bu Ida," ia mencoba berkata, tetapi aku meletakkan jari di bibirnya. "Jangan katakan apa-apa. Jangan sebutkan majikan atau pembantu. Malam ini hanya ada Ida dan Iwan," bisikku. Ia menatapku. Matanya kini memancarkan api yang sudah kami pendam begitu lama. Dengan gerakan yang lembut namun pasti, Iwan membuka pintu kamarnya lebih lebar dan menarikku masuk. Pintu itu tertutup di belakang kami. Kamar Iwan sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur single, meja kecil, dan lemari pakaian. Namun, di dalam ruangan kecil itu, aku merasakan kehangatan yang lebih nyata daripada di seluruh rumah besar milikku. Kami tidak terburu-buru. Ciumannya lembut pada awalnya, seperti air yang mencari jalan, kemudian berubah menjadi gairah yang lama terpendam. Iwan menciumku dengan hormat, dengan kasih sayang, tetapi juga dengan hasrat yang meyakinkan bahwa ia melihatku sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai majikannya. Malam itu, semua dinding runtuh. Perbedaan usia, status, dan kecaman sosial semuanya hilang dalam kehangatan pelukan. Aku menemukan kembali diriku. Aku menemukan denyut nadi yang kuanggap hilang selamanya. Aku merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Sejak malam itu, kami menjalin hubungan rahasia yang indah. Iwan tetaplah Iwan yang cekatan di depan umum, tetapi di balik pintu, ia adalah kekasihku yang penuh perhatian, yang membangunkanku dengan ciuman lembut, bukan hanya secangkir kopi pagi. Kebahagiaan ini, meskipun tersembunyi, sangat nyata. Aku merasa 10 tahun lebih muda dan senyumku adalah senyum yang jujur. Namun, cinta tidak bisa hidup hanya dari kehangatan. Ia juga membutuhkan masa depan. Suatu sore, Iwan pulang dari luar dengan mata yang bersinar. "Bu Ida, saya mendapat telepon dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Mereka menawarkan posisi mandor perkebunan dengan gaji yang jauh lebih besar. Mereka minta saya datang untuk wawancara terakhir minggu depan." Aku terdiam, hatiku tercekat. Kalimantan? Pulau lain? Jauh sekali. "Jadi itu bagus, Iwan," kataku, meskipun suaraku bergetar. "Ini kesempatan besar, Bu. Saya bisa menabung. Saya bisa mewujudkan mimpi toko sembako saya lebih cepat," katanya. Wajahnya penuh harapan, tapi ia mendekat, memegang tanganku. "Tapi ini berarti saya harus pindah, Bu, selama minimal 2 tahun kontrak." Aku menatapnya. 2 tahun tanpa Iwan, tahun kembali ke kesunyian. Kebahagiaanku yang baru saja mekar terasa seperti ditarik paksa dari akarnya. "Aku akan ikut," kataku spontan. Iwan menggeleng lembut. "Tidak, Bu. Ibu tidak bisa meninggalkan rumah ini. Kehidupan ibu di sini, saya harus berjuang di sana, dan ibu akan menunggu saya di sini. Saya akan menelepon setiap hari. Ini untuk masa depan kita, Bu. Masa depan yang tidak hanya kita habiskan di kamar kecil saya."
Kata-katanya tulus, namun rasa takut kehilangannya menenggelamkanku. Aku tersenyum lemah, menyembunyikan badai di dalam hatiku. Aku tahu cinta kami yang baru tumbuh harus segera menghadapi ujian pertama yang sangat berat. Iwan pergi untuk wawancara di Kalimantan dan kembali 3 hari kemudian dengan kabar gembira. Ia diterima. Gaji yang ditawarkan 2 kali lipat dari yang ia impikan. Ia akan mulai bekerja dalam 2 minggu. Ruangan kecil itu kini dipenuhi dengan euforia dan harapan. Tetapi di dalam hatiku, badai ketakutan sosial mulai bergolak. Malam itu kami merayakan berita tersebut dengan makan malam yang kuperintahkan dari restoran favorit. Kami duduk di meja makan yang jarang digunakan sejak Bima tiada. Iwan tampak begitu gagah dalam kemeja bersih dan wajahnya berseri-seri. "Aku sangat bangga padamu, Iwan," kataku, menggenggam tangannya di bawah meja. "Semua ini berkat ibu, karena ibu tidak pernah memandang rendah saya," balasnya. Matanya dipenuhi rasa syukur. Saat kami sedang tertawa dan berbagi sebotol anggur merah yang mahal, kebiasaan yang sama sekali tidak profesional, bel rumah berbunyi. Tentu aku tak memikirkan siapapun akan datang tanpa pemberitahuan. "Biarkan saja Iwan, mungkin kurir," kataku. "Biar saya lihat dulu Bu," katanya, dan ia berdiri. Ratna, teman sosialitku, janda konglomerat dari Surabaya, berdiri di depan pintu. Ia baru saja kembali dari perjalanan di Eropa dan mampir tanpa kabar. Aku terkejut dan panik. "Ida, kenapa kamu di sini sayang? Aku pikir kamu di klub golf," seru Ratna. Suaranya keras dan memekakkan telinga. Ia melangkah masuk, berhenti tepat di pintu ruang makan. Pandangannya langsung tertuju pada meja, pada Iwan yang berdiri kaku, pada sebotol anggur yang terbuka, dan pada tanganku yang dengan cepat kutarik dari atas meja. Ekspresinya berubah dari ceria menjadi tatapan jijik yang meremehkan. "Iwan, bukankah ini pembantumu?" tanya Ratna. Suaranya tajam, penuh kecaman. "Mengapa dia duduk di meja makan bersamamu, Ida? Dan anggur itu? Astaga, apa yang terjadi di sini?" Darahku terasa dingin. Aku merasakan semua ketakutan yang kupendam selama ini naik ke permukaan, membakar keberanianku. Aku melihat kekaguman di mata Ratna beralih menjadi penghakiman. Aku tidak tahan. "Ratna, tutup mulutmu. Ini bukan urusanmu," bentakku. Suaraku meninggi. "Tentu saja ini urusanku, Ida. Kau menjanda dengan elegan, tetapi kau mempertaruhkan reputasimu untuk pelayan." Ratna tertawa sinis. Aku menatap Iwan. Wajahnya yang berseri-seri kini pucat pasi, menunduk karena malu. Ia terlihat seperti anak kecil yang baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Itu menyakitkan. Tetapi ketakutan akan kehilangan statusku jauh lebih kuat daripada kasih sayangku. Aku berbalik ke arah Iwan. Hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku harus memilih, dan aku memilih citraku. "Iwan, Ratna benar," kataku dengan suara yang dingin dan tegas yang kuarahkan padanya. "Kembalilah ke dapur dan bersihkan meja ini. Kamu lupa tempatmu." Kata-kata itu keluar dari mulutku seperti racun. Aku melihat Iwan mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi penuh cinta kini dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan yang tak terlukiskan. Ia menatapku sejenak, seolah meminta konfirmasi. Tetapi aku menatap balik dengan ekspresi kosong. Tanpa berkata apa-apa, Iwan berbalik dan berjalan menuju dapur. Langkahnya berat seolah ia sedang membawa beban 1000 kilo. Ratna tersenyum penuh kemenangan. Setelah Ratna pergi, aku kembali ke ruang makan.
Iwan sudah selesai membereskan meja. Ia berdiri di sana, di tengah ruangan, punggungnya menghadapku. "Kenapa Bu Ida?" tanyanya. Suaranya pelan dan bergetar. "Ini yang kumaksud Iwan. Inilah kenyataan," kataku mencoba bersikap tegar. "Kau diterima di Kalimantan. Kau harus pergi. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa melanjutkan ini." Iwan berbalik, matanya berkaca-kaca. "Ini bukan tentang Kalimantan, Bu Ida. Ini tentang dia, tentang apa yang dipikirkan orang. Ibu malu padaku." "Ya, aku malu, Iwan." Aku berteriak, air mata tiba-tiba mengalir. "Aku malu bahwa aku sangat mencintaimu sehingga aku rela kehilangan segalanya. Dan kemudian aku menyadari bahwa aku tidak sekuat itu. Pergilah. Pergilah ke Kalimantan dan jadilah mandor yang sukses. Lupakan ini, lupakan aku." Ia hanya mengangguk. Tatapannya menyakitkan. "Baik Bu Ida, saya mengerti. Saya akan pergi dan saya tidak akan kembali." Ia berbalik dan berjalan pergi. Malam itu Iwan tidak kembali ke kamarnya. Ia menghabiskan sisa malamnya di luar, menatap hujan yang kembali turun. Konflik batin dan pengkhianatan ini menghancurkanku. Tetapi aku telah membuat pilihan. Pilihan yang dingin, kejam, dan menghancurkan cinta kami tepat pada puncaknya. 2 hari setelah konfrontasi yang menghancurkan itu, rumah ini kembali terasa sunyi, dingin, dan jauh lebih kosong daripada saat Bima meninggal. Iwan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal lagi padaku. Dia meninggalkan surat di meja dapur, hanya 3 baris. "Saya sudah berangkat, Bu. Jaga diri baik-baik. Saya harap Ibu bahagia. Iwan." Membaca surat itu, aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara, membiarkan sakit hati itu merobek-robek harga diriku. Aku telah melakukan pengkhianatan yang paling kejam, mengkhianati hatiku sendiri dan hati pria yang mencintaiku tanpa syarat. Aku tahu aku melakukan itu karena ketakutan, tetapi alasan tidak membuat rasa sakit ini berkurang. Aku kembali ke rutinitas lamaku, pakaian formal, jamuan teh yang membosankan, dan senyum palsu. Ratna menemuiku beberapa hari setelah itu dan memuji keputusanku. "Bagus Ida, kamu sudah kembali ke akal sehatmu. Laki-laki seperti itu hanya merusak citra. Sekarang kita harus mencari pria yang sepadan untukmu," katanya dengan nada merendahkan. Aku hanya tersenyum hampa. Pria sepadan? Aku tidak ingin pria sepadan. Aku ingin Iwan. Aku mulai merindukan segalanya tentangnya. Aku merindukan kopi pagiku yang selalu dibuatnya dengan takaran gula yang sempurna. Aku merindukan caranya memanggil namaku, Bu Ida, yang selalu terdengar seperti sebuah puisi. Aku merindukan bahunya yang kokoh, tempat aku merasa aman dari kekejaman dunia. Bahkan aku merindukan bau deterjen dan sabun yang maskulin dari pakaiannya. Rumah ini, yang dulu hanya museum kenangan, kini menjadi kuburan cinta yang baru saja kukuburkan sendiri. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan belanja, dengan kegiatan sosial, tetapi semuanya terasa hambar. Di tengah malam, aku akan pergi ke kamar kecil Iwan. Aku berdiri di ambang pintu, menghirup udara di sana, mencoba menangkap sisa-sisa aromanya. Tempat tidur kecilnya sudah dibersihkan, lemarinya kosong, tetapi di udara, di dinding, aku bisa merasakan energinya, kehangatannya. Penyesalan itu datang menghantam seperti ombak besar. Aku menyadari bahwa di mata Ratna dan teman-temanku, aku mungkin telah memenangkan perang, mempertahankan citra dan statusku. Tetapi aku telah kehilangan segalanya. Aku kehilangan kesempatan untuk bahagia. Pikiranku berputar-putar. Mengapa aku harus begitu peduli dengan apa yang dipikirkan Ratna,
yang hidupnya sendiri tidak lebih bahagia dariku? Mengapa aku membiarkan penilaian orang lain mengambil alih hidupku? Sebuah hidup yang seharusnya hanya kumenangkan untuk diriku sendiri. Aku ingat kata-kata Iwan. Ini untuk masa depan kita, Bu. Masa depan yang tidak hanya kita habiskan di kamar kecil saya. Ia pergi untuk membangun masa depan itu, dan aku malah menghancurkan fondasinya dengan rasa malu dan ketakutanku. 1 minggu berlalu. Aku mulai mencari tahu tentang perusahaan tempat Iwan bekerja di Kalimantan. Ternyata perusahaan itu adalah salah satu yang terbesar di sana. Iwan akan sukses. Ia akan bahagia. Mungkin ia akan bertemu dengan seorang gadis yang lebih muda, lebih sederhana, dan yang tidak akan malu mengakui dirinya. Pikiran itu terasa seperti tusukan pisau. Aku duduk di beranda, lagi-lagi di bawah hujan deras. Aku memegang ponselku. Aku tahu nomor teleponnya, tetapi tanganku gemetar. Aku ingin menelepon, meminta maaf, mengatakan bahwa aku mencintainya. Tetapi harga diriku menahanku. Aku yang menyuruhnya pergi, aku yang mengucilkan dia. Apa hakku untuk memanggilnya kembali, merusak pekerjaan yang baru ia dapatkan? Di tengah hujan yang membasahi wajahku, aku membuat pengakuan yang jujur pada diriku sendiri. Aku mencintai Iwan. Aku mencintai kesederhanaannya, kekuatan fisiknya dan hatinya yang polos. Aku mencintai dia lebih dari rumah ini, lebih dari uang, dan lebih dari status janda terhormat. Jarak ini menguji janji kami. Tetapi yang terpenting, jarak ini menguji hatiku, dan hatiku gagal dalam ujian itu. Sekarang aku harus mikir cara untuk lulus. Penyesalan telah mencapai titik jenuh. Aku tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Di depan cermin, aku melihat seorang wanita yang sudah berusia 47 tahun, tetapi matanya memancarkan kesedihan seorang gadis remaja yang patah hati. Aku tampak lebih tua, bukan karena usia, melainkan karena keputusasaan. Aku memanggil pengacara dan manajer keuanganku. Aku meminta mereka menyiapkan dokumen untuk mengelola asetku dari jarak jauh. Aku juga memberikan instruksi tegas untuk menyewakan rumah mewah ini. Mereka menatapku dengan tatapan bingung, seolah aku sudah gila. Apakah ibu yakin? Siapa yang akan mengurus aset ibu di sini? Tanya manajer keuanganku. Aku akan mengurus diriku sendiri dan aku akan mencari kebahagiaanku. Kalian urus sisanya, jawabku dengan suara yang penuh tekad. Aku menelepon Ratna dan membatalkan semua janji sosialku selama 6 bulan ke depan. Aku tahu berita ini akan menyebar seperti api. Tetapi aku tidak peduli. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku di bawah bayangan opini orang lain. Cukup. Aku berkemas. Hanya 2 koper kecil berisi pakaian sederhana. Tidak ada gaun pesta. Tidak ada perhiasan mahal. Aku juga mengambil semua uang tunai yang kubutuhkan dan beberapa dokumen penting. Di dalam koperku terselip surat dari Iwan yang kini menjadi harta karunku. Sebelum berangkat, aku pergi ke kamar Iwan. Aku duduk di tempat tidurnya yang keras, tetapi terasa begitu nyaman. Aku menulis surat balasan untuknya. Di atas kertas berharga yang dulu hanya kugunakan untuk undangan pernikahan, aku menulis tentang bagaimana aku pengecut, bagaimana aku membiarkan ketakutan merusak cinta kami. Aku menulis tentang betapa aku merindukannya dan betapa aku tidak bisa hidup tanpa dia lagi. Aku menulis, aku tahu aku tidak bisa menjadi manajer di sana Iwan, tetapi aku bisa menjadi istrimu. Aku bisa membantumu membuka toko sembakau itu lebih cepat. Aku tidak mengirim surat itu. Surat itu akan kuberikan langsung kepadanya. Aku memesan tiket pesawat ke Kalimantan,
ke kota kecil tempat perusahaannya berada. Aku tidak memberitahu Iwan. Aku ingin kejutan. Tetapi yang paling penting, aku ingin memastikan bahwa aku tidak akan lari lagi. Aku akan memaksakan diri untuk menghadapinya, untuk memohon pengampunannya. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Aku yang terbiasa dengan penerbangan kelas 1 dan mobil mewah, kini duduk di kelas ekonomi, menghadapi keterlambatan dan antrean panjang. Aku tidak pernah merasa sehidup ini. Ketika aku tiba di kota kecil itu, rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru. Udara hangat, lembab, dan penuh aroma tanah dan hutan. Aku menyewa kamar sederhana di wisma dekat perkebunan. Aku menghabiskan 1 hari di sana, bertanya-tanya. Perkebunan kelapa sawit itu sangat luas. Akhirnya aku berhasil menemukan pos penjaga dan meminta izin untuk bertemu dengan mandor baru, Iwan. Aku diminta menunggu. Jantungku berdebar tak karuan. Bagaimana jika ia marah? Bagaimana jika ia sudah melanjutkan hidupnya? Bagaimana jika ia menolakku? Aku pantas menerima penolakannya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, aku melihatnya. Iwan muncul dari balik gerbang, mengenakan seragam mandor yang rapi. Topinya melindungi wajahnya dari terik matahari. Ia tampak dewasa, lebih percaya diri, dan lebih tampan. Ia berjalan ke arahku, tetapi ia berhenti sekitar 2 meter. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tetapi juga tidak menunjukkan kebahagiaan, hanya keheranan yang besar. Bu Ida?" tanyanya. Suaranya pelan dan tidak percaya. Aku berdiri di hadapannya, seorang wanita berusia 47 tahun yang datang dari dunia lain. Aku tidak lagi mengenakan gaun sutra, hanya celana jeans dan kaos katun sederhana. Aku tidak menangis, aku hanya tersenyum tulus. "Halo Iwan," kataku. "Kenapa ibu di sini? Apa yang terjadi? Apa ibu sakit?" tanyanya. Suaranya menunjukkan kekhawatiran yang ia coba sembunyikan. "Tidak, Iwan, aku tidak sakit. Aku hanya sadar," jawabku, melangkah maju, mendekatinya. Aku menyadari bahwa aku seorang pengecut. Aku menyadari bahwa rumah besar itu adalah sangkar emas yang membuatku buta, dan aku mengorbankan hal yang paling berharga untuk hal yang paling tidak penting. Aku mengulurkan tanganku, memegang tangannya yang kasar, tangan yang dulu menyisir rambutku dengan lembut. "Aku datang ke sini bukan sebagai majikanmu, Iwan. Aku datang ke sini sebagai Ida, seorang wanita yang sangat mencintaimu dan yang menyesali setiap kata kejam yang kuucapkan." Iwan terdiam lama. Matanya menatapku mencari kebenaran. Aku membiarkannya melihat semua kerentananku. "Saya pergi karena saya pikir itu yang terbaik untuk ibu," katanya. "Saya tidak mau ibu malu karena saya. Saya mencintai ibu dan cinta saya tidak pantas mendapat penghinaan." "Dan cinta saya pantas mendapatkannya?" tanyaku. Air mataku akhirnya mengalir. Aku menghukummu karena cintamu tulus, dan aku menghukum diriku sendiri karena aku takut. "Aku salah, Iwan. Aku sangat salah. Sekarang aku di sini. Aku sudah meninggalkan rumah itu. Aku sudah meninggalkan Ratna dan semua omong kosong sosial itu. Aku tidak punya apa-apa lagi selain cintaku padamu." Mendengar kata-kataku, air mata Iwan ikut menetes. Ia melepaskan topinya dan memelukku. Pelukan itu kuat, hangat, dan meyakinkan. Itu adalah pelukan yang kurindukan selama ini. Pelukan yang mengatakan, "Aku mengerti. Aku memaafkan, Ibu Ida." Bisiknya di telingaku. Ia menggunakan namaku, bukan gelar majikan. Tentu saja itu cukup. Itu lebih dari cukup. Kami berdiri di sana.
di gerbang perkebunan, berpelukan di bawah terik mentari Kalimantan yang terasa jauh lebih hangat daripada matahari di Jakarta. Setelah itu, Iwan membawaku ke rumah kecil sederhana yang ia sewa. Itu jauh dari kemewahan, tetapi terasa begitu nyaman. Kami duduk berhadapan dan kami berbicara. Kami berbicara tentang masa depan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Kita akan tinggal di sini selama 1 tahun. Saya akan bekerja keras. Ibu bisa mengurus keuangan dan administrasi. Setelah tabungan kita cukup, kita akan kembali ke Jawa. Bukan ke rumah itu, tetapi ke rumah kita sendiri. Kita akan buka toko sembako dan toko itu akan menjadi yang terbaik di kota, katanya. Matanya bersinar. Aku akan membantu. Aku akan melakukan apapun, jawabku. Aku memberinya surat yang kuat. Iwan membacanya perlahan. Ketika ia selesai, ia mencium tanganku. Tidak ada lagi penyesalan, Ida. Yang ada hanya hari esok. 9 bulan kemudian, toko sembako harapan baru dibuka di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kami tidak kembali ke Jakarta. Aku tidak lagi dikenal sebagai janda Bima, melainkan sebagai Ida, istri Iwan, pemilik toko sembako yang paling ramah dan rapi. Hidup kami sederhana tetapi penuh cinta dan kehangatan. Iwan tetaplah pria yang sama, tetapi ia kini menjadi suamiku dan ia menyisir rambutku setiap malam. Ia tidak lagi menyisir rambutku karena tugas, tetapi karena cinta. Kami telah menghadapi badai itu dan sekarang kami menikmati mentari pagi yang baru bersama-sama. Aku berusia 48 tahun dan aku akhirnya menemukan kebahagiaan sejatiku.